Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Ibu Nurfika Putri Utami, channel media pembelajaran kimia. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan kuantum dan juga konfigurasi elektron. Ya, materi ini ada di kelas 10 semester 1 ya. Nah, sebelum lanjut ke materi, Ibu ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi ataupun materi-materi yang akan Ibu bagikan selalu di channel YouTube Ibu. Oke, kita kembali ke materi. Kita akan belajar tentang bilangan kuantum dan juga konfigurasi elektron. Jadi yang seperti kita ketahui, jadi di dalam atom itu terdapat 7 kulit ya. Ada 7 kulit atom, yaitu ada kulit ada kulit K, L, ada 7 ya, 7 kulit atom. Ada kulit K, L, M, N, O, P, dan juga Q ya. Jadi ada 7 kulit atom dan kesemuanya itu ditulis dalam huruf besar ya. K, L, M, N, O, P, dan Q. Nah, di dalam masing-masing kulit ini terdapat macam-macam subkulit. Jadi seperti layaknya bab ya, bab yang ada di buku itu Ibu kasih contoh aja misalkan di bab tentang pengenalan kimia. Jadi ada subbab namanya hakikat ilmu kimia, manfaat belajar ilmu kimia, atau metode ilmiah. Nah, itu subbab ya. Nah, sama juga halnya seperti kulit. Kulit KLMNOP dan Q ini mempunyai subkulit ya, mempunyai anak buah nih kalau bisa dibilang. Apa aja subkulitnya? Jadi subkulitnya adalah ada 4 ya. S, P, D, dan juga F. Nah, ini semua ditulis dalam huruf kecil ya. Beda dengan yang kulit ini ditulis dalam huruf besar. Jadi ada subkulit S, P, D, dan F. Nah, setelah itu kita juga akan mempelajari lagi lebih detail tentang letak elektron di dalam atom dengan menggunakan bilangan kuantum. Jadi kita akan mempelajari lagi di mana nih letak elektron di atom itu. Karena kan kita tahu sendiri ya, elektron itu bergerak mengelilingi ya, bukan diam. Jadi dia bergerak mengelilingi inti atom. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bilangan kuantum? Bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan kedudukan ataupun posisi elektron dalam suatu atom berdasarkan model atom mekanika kuantum. Masih ingat ya, model atom yang kita pelajari minggu kemarin? Nah, ini berdasarkan model atom mekanika kuantum. Nah, jadi biasanya ini dijelaskan dalam bentuk angka-angka. Oke, bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum ini ada 4 macam ya. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama, lambangnya N kecil. Bilangan kuantum azimut, lambangnya L kecil. Jadi ini bukan I ya. Ini L kecil ya. Lalu bilangan kuantum magnetik atau M kecil, dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin atau S. Kita jelaskan satu-satu. Bilangan kuantum utama. Bilangan ini menunjukkan nomor kulit atau tingkat energi utama. Kita tahu ya tadi kulit itu ada 7 kulit atom, ada K, L, M, N, O, P, dan Q. Nah, kulit K ini nilai N-nya atau bilangan kuantum utamanya bernilai 1. Lalu untuk kulit L, N-nya berapa? N-nya 2. Kulit M, N-nya berapa? N-nya 3. Dan seterusnya. Sampai apa? Sampai kulit yang terakhir, yaitu kulit Q. N-nya berapa? N-nya sama dengan 7, karena ada 7 kulit atom ya. Nah, inilah bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan huruf
n kecil. Lalu bilangan kuantum azimut atau L kecil nih. Bilangan ini adalah bilangan yang menunjukkan jenis subkulit atom. Ya, jadi subkulit atom tadi ada 4 ya, ada S, P, D, dan F. Nah, untuk nilai S, maka nilai L-nya atau bilangan kuantum azimutnya adalah 0. Lalu ada lagi P, L-nya adalah 1. Lalu ada D, L-nya berapa? L-nya adalah 2. Dan F, L-nya adalah 3. Jadi subkulitnya ada 4, S, P, D, F. L-nya 0 kalau untuk S ya, dimulai dari 0. Dan yang terakhir adalah F, L-nya adalah 3. Berbeda dengan bilangan kuantum utama tadi, dimulai dari angka 1 ya, 1, 2, 3, sampai 7. Sementara untuk subkulit itu dimulai dari 0, jadi S ini nilai L-nya adalah 0. Dan yang terakhir adalah 3 karena ada 4 subkulit ya. Lalu bilangan kuantum magnetik atau M. Bilangan kuantum magnetik adalah bilangan yang menunjukkan jumlah orbital yang dimiliki oleh tiap subkulit. Nah, ini lebih dalam lagi nih. Jadi kalau kulit tadi mempunyai subkulit dan subkulit ini mempunyai jumlah orbital yang dimiliki oleh tiap subkulit. Nilainya berapa? Nilai M ya, nilai M ini, nilai M adalah min L sampai plus L. Ya, jadi nanti kalian akan paham ketika menemui soal. Jadi kalau misalkan nih ada soal, kita cari dulu N-nya, N-nya berapa ya. Lalu kita cari juga L-nya, berurutan nih. Kita cari L-nya, dapatlah L-nya, maka kita bisa menentukan nilai M-nya, yaitu nilai M-nya adalah min L sampai dengan plus L. Nah, Ibu jelaskan di sini. Untuk nilai S, ya, untuk nilai S ini jumlah orbitalnya ada satu kotak ya. Untuk nilai P ada 3 kotak, D ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak, dan yang F adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 kotak. Jadi untuk S ini, orbital yang bisa diisi adalah jumlahnya 2. Ya. Orbital yang bisa diisi Ibu letakkan sebagai pangkat di sini. S-nya adalah 2, P-nya adalah 6, D-nya adalah 10, dan F adalah 14. Maka kotak ini menunjukkan jumlah orbitalnya ya. Jadi dalam satu kotak ini ada 2 orbital. Jadi kalau S 2, maka kotaknya 1. Berarti 2 dibagi 2 jadi 1 kotak. Lalu untuk P ini jumlah orbital maksimalnya adalah 6. 6 dibagi 2 karena tiap kotak ada 2 ya. Jadi ada 3 kotak. Jadi 2, 2, 2. Dan D ada 10 nih. 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali 2, 10 ya. F 14 dibagi 2 jadi 7 kotak. Seperti itu. Nanti kalian akan paham ketika ada soal ya. Lanjut, untuk bilangan quantum spin adalah bilangan yang menunjukkan arah putaran elektron dalam orbital. Jadi ini menunjukkan arahnya. Apakah ke atas atau ke bawah. Nah, nilai S hanya ada 2. Ya, nilai S hanya ada 2. Yang pertama adalah plus setengah. Yang kedua adalah min setengah. Plus setengah ini artinya arahnya adalah ke atas. Sementara min setengah ini adalah arah ke bawah. Artinya perputarannya ini ke atas atau ke bawah. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar
tentang konfigurasi elektron sebelum kita masuk ke soal-soalnya ya. Konfigurasi elektron. Jadi ada aturan yang berlaku pada konfigurasi elektron. Yang pertama adalah larangan Pauli, yang ketiga adalah diagram Aufbau ya. Yang ketiga adalah kaidahan ya. Jadi ada 3. Yang pertama larangan Pauli, diagram Aufbau, dan ketiga kaidahan. Nah, apa sih larangan Pauli? Larangan Pauli menyebutkan bahwa dalam satu atom ini tidak boleh ada 2 elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi satu atom itu hanya boleh punya 1 elektron dengan bilangan kuantum yang sama ya. Lalu yang kedua diagram Aufbau. Ini menyebutkan bahwa pengisian orbital dimulai dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi ya. Jadi dimulai dari bawah dulu baru ke tingkat energi yang lebih rendah. Yang ketiga adalah kaidahan. Kaidahan menyebutkan bahwa setiap orbital di subkulit akan diisi elektron tunggal terlebih dahulu sebelum diisi elektron berpasangan ya. Jadi maksudnya tadi kan kita buat kotak nih. Misalkan ini kotak untuk huruf P, subkulit P ya. Ada berapa kotak kalau subkulit P? Ada 3. Nah, setiap orbital di subkulit akan diisi elektron tunggal terlebih dahulu. Jadi kan Ibu bilang tadi, dalam setiap kotak itu ada 2 orbital ya. Ada 2 elektron. Nah, dia harus mengisi elektron tunggal dulu sebelum diisi elektron berpasangan. Jadi kalau misalnya P-nya ada 4 misalkan. Di sini kita harus menggambarkannya seperti ini. 1, 2, 3. Nah, ini sudah terisi semua ya kotaknya. Baru yang terakhir baru ke bawah 4. Dia berpasangan. Jadi artinya kita harus mengisi kotaknya dulu baru mengulang lagi untuk pasangannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang diagram Aufbau ya. Ini ada namanya konfigurasi elektron ya. Jadi biasanya disebut juga metode coret miring ya, diagram Aufbau. Kalian perhatikan. Kalian perhatikan tanda panah ini ya. Jadi pengisiannya itu dimulai dari paling atas dan ikuti tanda panahnya. Jadi ke bawah miring ya. Kita isi dulu 1s. S tadi berapa orbital elektronnya? Maksimal adalah 2. Lalu sudah nih sampai bawah. Kita naik lagi ke atas. Apa? 2s. Berarti s-nya tetap ya 2. Ke bawah lagi. Ini tidak usah dilihat dulu ya yang 2he, 10me. Kita lihat saja yang ada garis-garisnya ini. Jadi setelah 2s habis nih tanda panahnya. Naik lagi. Naik lagi ke sini ada 2p. P tadi berapa elektronnya yang maksimal? 6. P sama dengan 6. Ke bawah lagi. Ikutin terus tanda panahnya. Habis 2P ke bawah 3S. Habis 3S. Habis nih panahnya. Naik lagi ke atas. Selanjutnya 3P. 3P ke bawah lagi 4S. Habis panahnya naik lagi ke atas 3D. 3D 4P 5S. Habis panahnya naik lagi ke atas ke panah selanjutnya 4D, 5P, 6S. Habis 6S naik lagi ke atas 4F, 5D, 6P, 7S. Habis 7S naik lagi terakhir ke panah 5F, 6D, dan 7P. Seperti itu ya. Jadi kita langsung ke soal. Contoh soal ya. Tentukan konfigurasi elektron dan juga harga keempat bilangan kuantum atom berikut. Soal yang pertama adalah 3 Li ya. Li adalah litium. Nah, kita buat dulu konfigurasi elektronnya ya. Jadi kalau ditanya konfigurasi elektron artinya kita harus membuat diagram Aufbau-nya. Ini ya. Kalian perhatikan angka 3 ini adalah nomor atom ya. Nah, kita harus membuat konfigurasi elektronnya berjumlah sama dengan nomor atom 3. Artinya panah yang pertama, kita lihat 1s. Kita tulis 1s. Isi elektronnya maksimal berapa? 2 ya.
Sudah habis, kita naik ke atas lagi. 2s, ya. 2s. Nah, sekarang kita lihat nomor atomnya. Jumlah nomor atomnya adalah 3. 3 ini harus sama jumlahnya dengan pangkat yang di atas nih. Jadi 1s2. 2, berarti sisanya kalau mau ke 3 berapa? Sisa 1 ya. Nah, 2s1. Inilah konfigurasi elektron. Ingat ya, jadi nomor atom, jumlah nomor atom ini yang 3, 5 ini harus sama dengan penjumlahan yang ada di pangkat 2, 1. Dan ingat juga, pangkat maksimal adalah S2, P6, lalu D ada 10, F sama dengan 14. Tidak, jadi kalau misalkan nanti ya kita bahas ke soal-soalnya. Oke, Ibu selesaikan dulu yang ini. 1S2, 2S1. 2 ditambah 1, 3. Sama ya, 3. Nah, sekarang kita lihat di terakhir ya. Di terakhir ini, konfigurasi terakhir ini. 2S1. Kita lihat. Nah, di sini kita bisa menentukan bilangan kuantumnya. Ya. Kita tentukan bilangan kuantumnya. Ada N kecil atau bilangan kuantum utama tadi ya. Nah, N di sini kulitnya itu sama dengan angka yang ada di depan. Jadi, N-nya sama dengan 2. Lihat, ini 2 ya. Lalu untuk L kecil ini adalah sekulit. S, P, D, F ya, seperti itu. Nah, ingat untuk S tadi nilai L-nya adalah 0, P nilai L-nya adalah 1, D L-nya sama dengan 2, F L-nya sama dengan 3. Jadi kalau di konfigurasi terakhirnya S, maka nilai L-nya adalah 0. Ya. Nah, untuk nilai M kecil ya, ini bilangan kuantum. Lambang dari bilangan kuantum. M ini nilainya adalah min L sampai dengan plus L. Nah, kalau L-nya sama dengan 0, nah kalau S nih ya, S ini berapa kotak tadi? 1 kotak cuman ya. Karena S jumlah elektronnya adalah 2. 1 kotak. Lihat pangkat yang terakhir ini. 1 ya jumlahnya. Maka gambar orbitalnya adalah ke atas. Ya, tanda panah ke atas. 1. Ya. Maka nilai M-nya adalah 0. Dan yang terakhir nilai S, bilangan kuantum spin. Jadi hanya ada 2 bilangan kuantum spin, ada plus setengah, ada min setengah. Kita lihat di gambar ini. Tanda panahnya ke atas. Kalau ke atas artinya nilainya adalah plus setengah. Arah ke atas. Seperti itu. Jadi kalau untuk satu soal mungkin kalian masih belum paham, kita lanjut dulu ke soal yang kedua. Ada 5B. 5B. B itu adalah boron ya. Nah, kita tentukan dulu, kita buat dulu konfigurasi elektron. Seperti tadi ya. Lihat tanda panah, 1S paling atas. 1S berapa? S-nya ada 2. Habis, naik ke atas. 2S. 2S, S-nya ada berapa? Ada 2. 2 ditambah 2 baru 4. Di sini kita harus 5. Berarti kurang 1 nih. 2S habis. Naik lagi ke atas. 2P. Berarti sisanya ada berapa? 2, 2, 4, 4 kurang 1. Berarti 2P, 1. Ingat ya, bukan 2S3. Karena maksimal S di sini harus 2. Jadi tidak bisa 1S2, 2S3 Bu. Nggak bisa. Jadi maksimal S hanya 2. Jadi kalau sudah maksimal, artinya kita harus ambil yang selanjutnya, yaitu 2P. 2P1. Berarti ini yang harus kita lihat. Ya. Nah, kita tentukan bilangan kuantum kuantumnya. Nilai N. Kita lihat. Nilai N adalah angka yang ada di depan. Artinya N-nya adalah 2. Nilai L, kita lihat hurufnya. Hurufnya adalah huruf P. Nah, maka nilai L-nya berapa kalau P? P, L-nya adalah sama dengan 1. Lalu untuk nilai M.
Nah, untuk huruf P, tadi ada berapa kotak? Jadi kalau S ini ada 1 kotak, P ini ada 3 kotak, D ada 5 kotak, ya. Ya, Ibu coret-coret saja ya. Dan F ada 7 kotak ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, untuk huruf P ya, P ini ada 3 kotak. Kita gambarkan 3 kotak. Ya, 3 kotak. Nilainya untuk M adalah min L sampai plus L. Kita buat min berapa? Min 1 dimulainya ya, 0 dan plus 1. Lalu bagaimana pengisian orbitalnya? Ini lihat pangkatnya, nilainya adalah 1. Berarti tanda panahnya baru ke atas 1. Maka nilai M-nya orbital terakhirnya berada di mana? Di min 1 kan? Berarti nilai M sama dengan min 1. Lalu S-nya berapa? S-nya karena orbitalnya ke atas, artinya plus setengah. Ya, jadi sampai sini paham ya untuk 2 soal ini ya. Ibu akan berikan banyak sekali contoh ini nanti, jadi kalian silakan pahami setiap soalnya. Jadi ibu mulai dengan soal yang paling kecil ya, nomor atomnya. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Masih sama ya perintahnya, tentukan konfigurasi dan juga harga keempat bilangan kuantum. Soal yang ketiga adalah 10 Ne. Ne adalah neon. Nah, masih sama ya, dimulai dari paling atas. 1S2, 2S2, ini 2S2 ya. Habis, tanda panah selanjutnya 2P. P berapa maksimalnya tadi? 6. Kita jumlahkan. 2 tambah 2 tambah 6, hasilnya adalah 10 ya. Jadi ini sudah pas nih. Nah, ini kita lihat yang ini untuk menentukan bilangan kuantumnya. N sama dengan 2 ya, dari angka yang di depan nih 2. L kecilnya adalah P. P tadi berapa? L-nya adalah 1 ya. M kita gambarkan ada 3 kotak. 1, 2, 3. Nah, ini min 1, 0 plus 1. Sekarang lihat pangkatnya ada 6. Berarti kita isi orbitalnya nih. Ingat keidahan tadi, harus mengisi setiap kotak dulu baru isi pasangannya. Jadi ke atas 1, 2, 3, baru 3 ya. Ini ada berapa? Ada 6. 3 baru ke bawah. 4, 5, 6. Nah, terakhir 6 ini di mana? Di plus 1. Maka nilai M adalah plus 1. Dan S-nya, lihat yang terakhir tadi di mana? Di plus 1 ini ya, ke bawah. Artinya dia min setengah. Arahnya ke bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, kita masuk ke soal yang keempat, 35 BR, bromin. Sama masih buat konfigurasinya. 1S2, 2S2, 2P, 6 ya. Habis 2P6 kemana? Ke bawah tanda panahnya ya. 3S, elektronnya ada 2. Lalu habis nih 3S. Ke panah selanjutnya 3P. 3P6, habis 3P6 ke bawah 4S, 2. Habis 4S2 habis, naik lagi ke atas ke 3D 10. Habis 3D10, 4P. Jadi ikuti tanda panahnya ya. Diikuti tanda panah, jangan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10 terus ke sini. Jadi bukan menyamping, tapi lihat tanda panahnya nyerong ke bawah. Nah, ini harus 35 ya, hitung.
2 tambah 2 4 tambah 6 10, 10 tambah 2 12 tambah 6 18 tambah 2 20 tambah 10 30, berarti sisanya adalah 5. Ingat nak ya, jadi setiap elektron itu punya setiap subkulit itu punya maksimal elektron. Jadi nggak bisa kita tulis S3 atau P7 ya. Jadi ada maksimalnya tadi. S2, P6, D itu 10, jadi nggak bisa kita tulis 3D15 Bu. Nggak bisa ya. Jadi 3D itu maksimalnya ada 10 dan baru sisanya selanjutnya. Nah, kita lihat di konfigurasi terakhir untuk menentukan bilangan kuantum. Nah, di sini Ibu ajari juga untuk metode cepatnya ya untuk konfigurasi. Kalian lihat 35. 35 ini lihat di sini ya. Aduh maaf, coret. 35 ini yang paling di bawah 35 ini berapa konfigurasinya? Ada 18, kalau 36 di atas kan, jadi kita ambil yang 18. 18 AR. Kita tulis. Ini cara cepatnya ya. 18 AR. Nah, di dekat 18 AR ada berapa? Ada 4 ya. 18 AR tanda panahnya di atas berapa? 4S. Kita tulis 4S 2. Baru nanti selanjutnya kita meneruskan 3D 10 4P. 4P berapa? Nah, misalnya ini 18 tambah 2 20, 30 berarti 4P 5, sama ya 4P 5. Jadi ini untuk cara cepatnya. Jadi kalian tinggal menghafal nih. 2HE ini dekatannya dengan 2S. 10Ne ini dekatannya dengan 3S. 18AR dekatnya 4S. Jadi kalian tinggal menuliskan saja sisanya. Dari 18AR ini berarti habis itu 4S baru naik lagi. Tapi kalau kalian bingung, nggak apa-apa nih dituliskan panjang seperti ini ya. Ini hanya cara cepatnya saja. Jadi kalau kurang paham, kalian silakan buka di buku Erlangga ya. Di situ ada dijelaskan bagaimana menggunakan metode konfigurasi gas mulia ya. Tapi kalau kalian tidak paham, kalian pakai cara yang panjang ini aja. Nah, kita lihat di bilangan konfigurasi terakhir, kita akan tentukan bilangan kuantumnya. N-nya adalah angka yang di depan, berarti 4 ya. Lalu L-nya adalah P. P ini nilai L-nya adalah 1. M-nya, P itu ada berapa kotak? 3 kotak. 1, 2, 3. Min 1, 0, dan plus 1. Lihat ada angkanya berapa? 5 ya. Ini 5, kita isikan orbitalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti terakhir di angka 0. Berarti M-nya nilainya adalah 0. Dan S-nya yang terakhir kan ke bawah nih. Nih ya, berarti nilainya adalah min setengah. Oke, sampai sini apakah masih bingung atau sudah mulai nih? Oh, begitu, mulai paham ya. Kita kasih soal lagi. Soal selanjutnya, soal ke-5 ya. Masih sama perintahnya menentukan konfigurasi elektron dan juga harga keempat bilangan kuantum untuk 26 Fe. Kita buat lagi konfigurasi elektronnya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ini udah 20 belum? 2, 4, 10, 12, 18, 20 ya. Udah sampai 4S, berarti sampai sini. Habis 4S berapa? 3D. Ini sudah 20, berarti kurangnya 6. 3D, 6. Atau kita bisa pakai konfigurasi gas mulia tadi. 26 ini sebelum yang di bawah 26 berapa? 18 kan? Bukan 36, 18 ya. Jadi kita tulis 18 AR. Yang dekat dengan 18 apa? 4S. 4S2. Baru kita lanjutkan lagi. Habis 4S berarti ke sini 3D. 18 tambah 2, 20. Sisanya adalah 6. Sama ya, 3D 6. Nah, ini untuk menentukan bilangan kuantumnya. N sama dengan 3. Ya, lihat angka depannya 3.
L-nya adalah, nah ini huruf D. Kalau S tadi L-nya adalah 0, P nilai L-nya adalah 1, D L-nya adalah 2, F nilai L-nya adalah 3. Nah, di sini adalah D. D artinya L-nya adalah 2. Lalu kita tentukan M. M nilainya adalah plus minus L. 1, 2, 3, 4, 5. Min 2 ya. L-nya adalah 2, berarti di sini dimulai dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Lihat apa namanya ini? Pangkatnya ya. Ada 6. Kita isi. 1, diisi dulu semuanya. 2, 3, 4, 5, 6. Terakhir di min 2. M-nya nilainya adalah min 2. Dan S sama dengan ke bawah ya. Min setengah. Jadi inilah nilainya. Jadi sebenarnya step-stepnya itu berurutan. Nah, untuk mencari bilangan kuantum, kita tentukan konfigurasi, lalu lihat angka depan, lihat hurufnya, lalu isi orbitalnya, isi elektronnya, dan akhirnya bisa ditentukan nilai S-nya ya. Oke, selanjutnya contoh ke-6, 41 Nb ya, niobium. Ya, kalau Fe ini tadi apa? Besi atau ferum ya. Nb itu niobium. Kita tentukan konfigurasi elektronnya. 1s2. Sama ya, masih caranya lihat tanda panah. Kalau sudah habis ke panah selanjutnya di bawahnya. Terus selanjutnya ke sini lagi seperti itu. Nah, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, habis 3d apa? Keempat. 4p6, habis 4p6, 5s2. Ini sudah 41 belum? 2, 4, 6, 10, 10, 2, 12, 18, 20, 30, 36, 38 baru ya, 38, habis 5s naik. Habis 5s ke sini, 4d. 38 berarti kurangnya adalah 3 ke 41 ya. 4D 3. Ini untuk konfigurasi elektron. Nah, 41 ini mendekati berapa? 36 ya yang di bawahnya. Berarti konfigurasinya adalah 36Kr. Selanjutnya adalah di dekat KR ada apa? 5S ya. Jadi 36. Sebentar Ibu coret dulu ya, maaf. 36Kr, 5s2, baru lanjut 4d ini dalam kurung ya, 36, 38 ke 3, berarti ini sama 4d 3. Bilangan kuantumnya adalah n sama dengan, lihat angka depan 4, lalu L nya berapa? Kalau D sama ya, L nya adalah 2, M nya kita buat kotak. Kalau D itu berapa kotak? 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Min 2 ya, dimulai dari min L ya. Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Lihat pangkatnya yang di konfigurasi ini ada 3. Berarti kita isikan orbitalnya. 1, 2, 3. Terakhir di mana? Di 0. Berarti nilai M-nya adalah 0. Nah, nilai S-nya berapa? Orbital terakhir ke atas ya. Berarti plus setengah. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya ya. Ibu kasih contoh soal yang banyak banget ini, jadi kalian pahami. Kalau masih belum paham, nanti kalian boleh chat pribadi ke Ibu ya. Nah, ini soal yang ke-7 dan ke-8 ada 57 La. La ini adalah lantanium. Konfigurasinya masih sama. Kita ambil yang tercepat saja, 57 ini mendekati berapa? 54 berarti yang di bawahnya ya. Berarti 54
54xe, aduh maaf. Setelah 54xe yang ada di dekatnya adalah berapa? 6s ke atasnya ya. 6s2. 54, 55, 56, berarti kurang 1. Setelah 6s naik ke atas, 4f. 4f berapa? Kurangnya 1 ya. 54, 56, 57, 54, 55, 56, 57. Sama ya, 57. Nah, kita lihat 4f. Kalian boleh jabarkan dengan konfigurasi yang panjang, boleh ya. Ibu ingin mempersingkat saja. Jadi untuk nilai n-nya lihat angka depan, 4 ya. L-nya untuk huruf F, L-nya adalah 3 ya. S sama dengan L0, PL-nya 1, DL-nya 2, dan FL-nya 3. Ini dihafal ya. Jadi untuk F berarti nilai L-nya adalah 3. Dan M adalah untuk F berapa kotak? 7 kotak ya. Ini banyak nih kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus minus L. Jadi min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Lihat pangkatnya 1. Jadi orbitalnya hanya 1 ke atas. Berarti M-nya adalah M sama dengan min 3. Dan S-nya berapa? Ke atas ya, berarti plus setengah. Lihat orbital terakhir ke atas, plus setengah. Oke, selanjutnya CF. Californium 98 nomor atomnya. Kita ambil konfigurasi gas mulia saja yang cepat. 98 berarti 86. Berarti 86 Rn. Yang mendekati Rn apa? 7s. 7s2, 86, 87, 88. Habis 7s, terakhir nih, 5f. 5f. F itu maksimalnya berapa? 14. 86, 87, 88. 88 tambah 14 berapa nih? 88 tambah 14. 84, 2, 9, 102 ya. Berarti bukan F-nya bukan 14. 86, 87, 88. 88 ke 98 berarti 5F 10 ya. 5F 10. Nilai N-nya berapa? 5 ya. L-nya untuk F tadi berapa? 3. Lalu M-nya ada berapa kotak? Kalau F ada 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus minus L. Plus, ini 3. Min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Lihat pangkat ada 10. 1, isi dulu kotaknya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru pasangannya ke bawah. 8, 9, 10. Ini elektron terakhirnya ke min 1. Artinya nilai M-nya adalah min 1. Dan S-nya nilainya terakhir ke bawah ya, berarti min setengah. Oke, Ibu sudah kasih 8 soal ya. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri di rumah latihan-latihan yang ada di buku ya. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang isotop, isoton, dan isobar ya. Jadi kalian sudah paham nih tentang konfigurasi, kita lanjut ke isotop, isoton, isobarnya. Kalian klik video selanjutnya ya. Jadi kita akan bahas lagi tentang isotop, isoton, isobar. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan dari Ibu tentang bilangan kuantum dan juga konfigurasi elektron ya. Jadi kalau Ibu tegaskan kembali, jadi bagi yang belum paham silakan chat pribadi ke Ibu boleh, ke grup juga boleh. Silakan ditanyakan. Jangan sampai nanti ketika ulangan harian
kalian tidak mengerti apa-apa tentang konfigurasi, karena ini adalah hal yang cukup penting di pelajaran kimia ya. Oke, Ibu harap kalian mengerti dengan penjelasan yang sudah Ibu berikan. Tetap jaga kesehatan. Kita berdoa bersama, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka secara langsung ya. Terima kasih, jangan lupa klik subscribe dan klik juga loncengnya di channel YouTube Ibu Nurfika Putri Utami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.